Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang Bayesian Network atau jaringan Bayesian. Untuk tujuan utama adalah membuat sebuah aplikasi yang berbasis Bayesian Network. Di sini misalnya kita akan membuat sebuah aplikasi untuk memprediksi ketepatan hadir masuk kantor. Nah, pertama-tama di sini saya buat menggunakan Microsoft Believe Network. Yang di sini langsung saja kita buat untuk dokumen baru. Misalkan di sini saya mempunyai node ada pertama, jadi alarm berbunyi, alarm on. Untuk selanjutnya adalah bus terlambat. Lalu yang selanjutnya ada dari parameter bangun kesiangan ya, atau oversleep. Oke, jadi kita buat seperti ini. Lalu untuk node yang terakhir, sini untuk ketepatan waktu, apakah datangnya tepat waktu atau tidak. Nah, karena di sini untuk contoh yang memahami bagaimana membangun sebuah jaringan Bayesian Network, saya tidak membuat dari banyak node, jadi cukup ada 4 node di sini. Selanjutnya kita menghubungkan untuk alarm on, kita hubungkan ke sini ada oversleep. Lalu yang dari oversleep kita hubungkan ke on time. Lalu yang buslet juga kita hubungkan ke on time. Nah, jadi langkah pertama kita membangun sebuah struktur jaringan. Di sini adalah jaringan Bayesian Network. Untuk langkah kedua kita bangun adalah menentukan nilai prior probability dan conditional probability. Untuk di Microsoft Believe Network cukup diklik kanan, lalu di sini ada pilihan access. Pilih akses. Nah, di sini kita masukkan. Jadi, apakah alarm nyala? Nah, kemungkinan untuk alarm berbunyi ini, kalau alarm tersebut jika baterainya tidak habis atau tidak rusak, kemungkinan besar akan berbunyi. Maka ini kita berikan jumlah kemungkinan berbunyinya sebesar 90% atau 0,9. Lalu di sini juga kita tentukan untuk prior probability. Untuk buslet. Nah, untuk bus terlambat, apakah bus terlambat? Ini juga kemungkinan sangat kecil. Jadi biasanya bus itu datang tepat waktu. Jadi kita apakah bus terlambat, untuk ianya ini kecil ya. Kita berikan misalnya 0,2. Nah, untuk oversleep, bangun kesiangan, apakah bangun kesiangan? Nah, di sini karena memiliki sebuah node atau disebut node orang tua ya, parent node. Nah, di sini kita mesti tentukan namanya conditional probability. Jadi ketika alarm bunyi, lalu apakah bangunnya kesiangan? Nah, ini kita berikan berarti presentasinya kecil. Lalu ketika alarm tidak berbunyi, kemungkinan bangunnya kesiangan. Mungkin ini kita berikan 0,9, 90%. Setelah itu kita tentukan untuk conditional probability not on time-nya. Jadi di sini apakah on time? Nah, kemungkinan besar biasanya untuk para pekerja masuknya on time. Ini saya berikan pertama 0,1. Lalu ketika di sini kan over bangun kesiangan, iya. Lalu untuk busnya terlambat, iya. Maka on time-nya ini dia akan kemungkinan datangnya terlambat. Jadi ketika bangun kesiangan dan busnya terlambat, nah untuk bisa on time-nya ini kemungkinan sangat kecil. Jadi saya berikan 0,1. Lalu bangunnya kesiangan tapi busnya tidak terlambat. Ini bisa lebih besar ya. Misalkan saya beri 0,2.
Lalu ketika bangunnya kesiangan, busnya tidak terlambat. Ini misalkan lebih besar 30%. Yang terakhir tidak bangun kesiangan dan busnya juga tidak terlambat, maka ini nilainya besar untuk ketepatan hadirnya. Dan saya berikan 90%. Oke, di sini bisa kita lihat untuk bar chartnya ya. Nah, untuk konten seperti ini kan, akses. Nah, dalam membuat nanti misalkan dari pengaplikasian berbeda kasus. Jadi untuk membuat jaringan Bayesian network, saya sarankan untuk membuat sebuah node yang memiliki nilai ini ya, disebut parent node, tidak melebihi 5, sebanyak 5, karena kalau kita memiliki banyak node dan terhubung pada satu node seperti ini akan menghasilkan conditional probability atau disebut CPT itu akan sangat banyak. Kita harus mengisinya memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi rekomendasi saya untuk maksimal berjumlah 5 nodes. Oke, sini bisa kita tunjukkan untuk bar chartnya. Nah, di sini untuk sistem jaringan Bayesiannya sudah menghitung. Jadi kecuali untuk prior probability yang di node alarm dan keterlambatan bus. Di sini tetap, namun di sini sudah terjadi kalkulasi dari Bayesian network sendiri. Dan di sini untuk bangun kesiangan menjadi 0,18 atau 18%. Dan kemungkinan tidak bangun kesiangan itu sebesar 82%. Dan on time-nya untuk keadaan sebelum ada bukti apapun ya, di sini sebesar 67,2%, itu datangnya tepat. Dan untuk kemungkinan tidak datang tepat 32,8%. Lalu misalkan di sini kita punya bukti, misalkan alarmnya tidak berbunyi. Misalkan ini kita berikan bukti, sebuah evidence bahwa alarm ini tidak bunyi. Nah, maka di sini akan nilai persentase untuk nilai probabilitas akan update, jadi memperbarui. Nah, ketika alarm tidak berbunyi, maka kemungkinan akan bangun siang di sini akan meningkat menjadi 90%. Dan di sini untuk bisa datang tepat waktunya hanya kecil, yaitu 0,24%. Maka kemungkinan besar bahwa datangnya itu terlambat. Kita bisa kembalikan, misalkan unobserved. Lalu misalkan kita punya bukti bahwa busnya juga datangnya terlambat. Ya. Nah, di sini maka untuk on time-nya juga sangat kecil, yaitu 26,4%. Oke. Lalu misalkan di sini juga bangunnya kesiangan ya. Nah, maka untuk bisa datang tepat waktu, kemungkinannya akan sangat kecil, hanya 18%. Oke, jadi aplikasi Bayesian Network untuk di software ini ya, di Microsoft Lead Network, misalnya seperti itu. Di sini kita sangat mudah ya membuatnya, tinggal kita susun, sudah terbentuk dan tidak memerlukan banyak waktu dan tidak rumit juga. Jadi sangat mudah dan sederhana. Namun ada beberapa kekurangan jika kita menggunakan Microsoft Lead Network. Jadi salah beberapa kekurangan ialah di sini kita tidak bisa mengembangkan sistem kita, jadi sistem Bayesian network kita. Di sini kita hanya terbatas untuk membuat sebuah struktur jaringan. Lalu misalkan kita ingin input evidence, juga kita harus inputnya manual, harus klik, lalu pilih evidence, pilih yes or no. Nah, kita di sini tidak bisa, misalkan kita punya sebuah data input
bisa berupa teks atau yang lain. Misalkan kita ingin membuatnya otomatis, jika inputnya seperti ini nanti membuat buktinya ini yes or no. Nah, di situ kita tidak bisa. Lalu misalkan kita ingin membuat aplikasi sendiri, jadi software sendiri yang berbasis Bayesian Network. Nah, dengan keadaan seperti ini kita juga tidak bisa mengembangkan untuk membuat software sendiri. Nah, solusi dari masalah ini, kita bisa menggunakan aplikasi bahasa pemrograman yang biasa digunakan, seperti misalkan ada MATLAB, ada Java atau Python, nah dan lain-lain. Di sini saya contohkan untuk membuat jaringan Bayesian Network menggunakan aplikasi MATLAB.